Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu NS, ya, Bu Nur Soba di sini. Pada sesi daring kita kali ini, kita akan membahas tentang reaksi pembatas. Apa saja tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu harapannya kalian dapat menentukan reaksi pembatas, kemudian kalian juga dapat menghitung mol zat yang terlibat dalam suatu reaksi. Nah, apa sih sebetulnya reaksi pembatas itu? Reaksi sendiri itu kan zat yang direaksikan ya. Reaksi pembatas itu berarti reaksi yang jumlahnya terbatas, alias dia akan habis bereaksi terlebih dahulu. Nah, reaksi pembatas ini digunakan jika jumlah mol setiap reaksinya sudah diketahui. Reaksi pembatas ini digunakan sebagai patokan ya, siapa yang habis terlebih dahulu dalam suatu reaksi. Ya, jadi perlu kalian ketahui bahwa dalam suatu reaksi kimia itu tidak selalu massa zat-zat yang bereaksi atau preaksi atau reaktan itu habis bereaksi seluruhnya membentuk suatu hasil. Kadang-kadang salah satu dari zat reaktan memiliki massa yang bersisa, memiliki jumlah mol yang bersisa, alias tidak habis bereaksi. Nah, perbandingan mol zat-zat reaksi yang dicampurkan itu tidak selalu sama dengan perbandingan koefisien reaksinya, sehingga akan ada zat reaksi yang habis, akan ada yang mungkin saja sisa. Nah, zat yang habis inilah yang disebut sebagai reaksi pembatas. Bagaimana cara menentukan reaksi pembatas ini? Yang pertama, jika jumlah molnya diketahui, atau jika yang diketahui adalah jumlah mol zatnya, maka pastikan reaksi kimianya sudah setara. Kalau belum setara, ya disetarakan dulu. Kemudian yang kedua, kalau yang diketahui massa zat ataupun besaran-besaran lainnya, misalkan yang diketahui volume dan sebagainya, maka harus diubah dulu ke dalam satuan mol. Hal ini gunanya apa? Ya gunanya karena nanti kita pakai perbandingan ya dengan persamaan reaksi setaranya. Kemudian yang ketiga, hitung perbandingan mol antara reaktan yang satu dengan reaktan yang lainnya. Lalu kita bandingkan. Nah, yang jumlahnya lebih sedikit adalah reaksi pembatasnya. Untuk lebih jelasnya nanti kita lihat di contoh ya. Yang keempat, setelah tahu mana reaksi pembatasnya, hitung selisih atau jumlah dari masing-masing reaktan tadi. Hal ini penting dilakukan sebagai hasil akhir karena dapat menentukan seberapa banyak zat yang habis ataupun zat yang tersisa dalam suatu reaksi. Nah, lebih jelasnya kita lihat di contoh soalnya. Direaksikan 2 mol es belerang dengan 10 mol fluorin. Kalau reaksinya seperti itu, S plus 3F2 menjadi SF6, maka di sini kalian diminta menentukan berapa mol SF6 yang terbentuk, berapa mol zat yang tersisa, dan zat manakah yang tersisa. Kemudian yang ketiga, zat mana yang bertindak sebagai reaksi pembatasnya. Nah, kita untuk bisa menghitung berapa mol yang terbentuk, berapa zat yang tersisa, kita harus menjawab dulu nih, siapa yang berperan sebagai reaksi pembatas di sini. Ya. Jadi kalau dituliskan kan semacam ini ya. Mula-mula reaksinya semacam ini. Ini sudah setara ya. Sebelah kiri S-nya 1, sebelah kanan 1, sebelah kiri F-nya ada 2 kali 3 ada 6, sebelah kanan F-nya juga ada 6. Nah, saya tuliskan di sini mula-mula tersedia 2 mol S dan 10 mol F2. SF6-nya berapa mula-mula? Mula-mula kan belum ada, produknya belum ada ya mula-mula. Lalu, berapa S yang bereaksi? Berapa F2 yang bereaksi? Berapa SF6 yang dihasilkan?
adakah zat sisa di reaksi ini? Nah, kita bisa menghitung atau bisa mengganti tanda tanya yang Ibu tuliskan di sini itu dengan menentukan reaksi pembatasnya dulu. Caranya gimana? Nah, untuk menentukan reaksi pembatasnya, kita ngitung perbandingannya. 2 dibagi 1 sama 10 dibagi 3. Ya, 2 dibagi 1 sama 10 dibagi 3, itu kalau kita hitung ketemunya 2 banding 3,33. Nah, di sini kita lihat bahwa S lebih kecil nih dari F2. Maka kita simpulkan bahwa yang akan habis bereaksi di sini adalah S. Alias S ini bertindak sebagai reaksi pembatas. Lalu kalau dituliskan seperti apa? Seperti ini. Ya, jadi S ini kan habis, maka yang bereaksi itu 2 mol juga. 2 mol dikurangi 2 mol habis. Nah, kalau S yang koefisiennya 1 saja 2 mol, maka kalau koefisiennya 3 berapa mol? 1 saja 2. Kalau 3 berarti 3 kali 2. Ini berarti 6 mol. Kok SF6 ketemu 2 mol dari mana? Kan koefisiennya 1. Ya, tinggal ngikuti ini aja. Koefisiennya 1 berarti yang terbentuk adalah 2 mol. Di bagian akhir tinggal tulis ulang saja. SF6 yang terbentuk 2 mol. Sementara F2 yang tersisa, mula-mula kan tersedia 10 mol. Kemudian yang bereaksi cuma 6 mol nih, sesuai perbandingan koefisiennya tadi. Jadi setelah reaksi bisa kita simpulkan 10 digunakan 6, maka tersisa 4 mol F2. Nah, dengan ini kita sudah bisa menjawab 3 soal tadi ya. Reaksi pembatasnya adalah S, kemudian zat sisanya adalah F2 sebanyak 4 mol, kemudian SF6 yang terbentuk sebanyak 2 mol. Nah, itu yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dipahami ya. Sedikit saja yang Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa memahami dan bisa mengerjakan soal-soal yang akan Ibu berikan di classroom. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.